Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Materi ini untuk kelas 11 SMA semester genap. Sebelumnya kita wajib mengetahui dulu tentang pengertian APBD. Apa sih APBD itu? Jadi APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD ini wajib telah disetujui oleh DPRD. Tahun anggaran APBD ini meliputi satu tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. APBD ini terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Penyusunan APBD ini menjadi bukti dari terlaksanaannya kegiatan desentralisasi keuangan daerah, yaitu kemandirian pengelolaan anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak sentralisasi yang semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Buat apa sih fungsinya APBD? Jadi fungsi APBD ini yang pertama adalah otorisasi. Kemudian ada lagi perencanaan dan pengawasan. Otorisasi ini APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Kalau untuk perencanaan berarti menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jadi harus diawasi. Ada juga tiga fungsi yang utama, yaitu alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Ada juga fungsi distribusi, yaitu APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Patut apa tidak bidang-bidang atau sektor-sektor tersebut diberikan anggaran lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Ini menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah agar keuangan daerahnya stabil. Namun, fungsi stabilitas dan distribusi ini lebih efektif bila dilaksanakan oleh pemerintah pusat di dalam posturnya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sedangkan pemerintah daerah biasanya lebih efektif dalam hal alokasi, karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat yang dibutuhkan oleh warganya. Selain tiga fungsi di atas, APBD juga berfungsi sebagai otorisasi, yaitu pedoman untuk melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, perencanaan, dan juga pengawasan seperti yang sudah kita bahas tadi. Tujuan APBD yang pertama, pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskalnya, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah, juga meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD juga. Nah, sekarang kita harus mencari tahu dulu sumber pemasukan dari APBD itu apa saja. Sumber pendapatan yang pertama adalah golongan pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah ini kalau semakin besar, maka semakin bebas atau semakin mudah pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Semakin merata dan semakin maju. Tapi kalau pendapatan asli daerahnya kecil, ya harus meningkatkan dari sektor-sektor pendapatan yang lainnya. Apa saja, kita akan bahas mulai dari satu-satu. Pendapatan asli daerah yang pertama adalah pendapatan pajak daerah, dibagi menjadi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten. Biasanya ini seperti pendapatan kendaraan bermotor, kemudian ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan juga lainnya. Kemudian retribusi daerah, ini misalnya ada retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, retribusi parkir misalnya, atau lain-lainnya. Kemudian ada lagi hasil perusahaan milik daerah. Tiga, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Hasil perusahaan daerah ini misalnya perusahaan daerah air minum misalnya, atau kemudian ada lagi misalnya layanan, misalnya ada listrik daerah misalnya, terus kemudian ada lagi apotek milik daerah misalnya, atau farmasi itu juga bisa, atau misalnya ada lagi layanan kesehatan seperti klinik milik daerah misalnya, itu juga bisa masuk ke sini. Kemudian pendapatan daerah lainnya yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga. Sumber pendapatan, ada juga sumber pendapatan jenis kedua, yaitu dana perimbangan. Ini bagi hasil dari pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Kemudian bagi hasil bukan pajak sumber daya alam,
dana alokasi khusus yang seperti biasanya pada dana alokasi khusus pendidikan dan juga kesehatan. Ada juga dana alokasi umum. Sumber pendapatan lainnya adalah penerimaan pembiayaan. Ada sisa lebih perhitungan anggaran, misalnya ada sisa, tapi ini agak jarang ya. Kemudian ada lagi penjualan aset daerah yang dipisahkan. Misalnya ada aset-aset daerah yang mau dipisahkan dan misalnya dijual. Kemudian ada lagi penjualan investasi lain, pinjaman bank atau lembaga pemerintah, pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN, kemudian ada pinjaman luar negeri bisa juga, kemudian ada juga dari pinjaman dalam negeri lainnya. Sumber pendapatan ada lagi juga namanya penerimaan lainnya yang sah sumber pendapatan ini. Jadi pendapatan misalnya dapat hibah, ya, terus kemudian ada lagi dana darurat atau pendapatan lain-lainnya. Adalah belanja daerah. Belanja daerah ini yang dimaksud adalah mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota. Biasanya ada urusan wajib, ada juga urusan pilihan atau urusan yang kolaborasi dengan Pemda lainnya yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Yang pertama dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah belanja operasional atau belanja operasi, belanja rutin biasanya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, subsidi dan juga bantuan sosial. Kemudian ada lagi belanja modal seperti belanja aset tetap dan belanja aset lain. Kemudian ada lagi belanja yang tidak terduga, misalnya pengeluaran rutin yang tidak dapat diperwakilkan sebelumnya. Ada juga pengeluaran berupa bagi hasil pendapatan, misalnya bagi hasil pajak, retribusi dan juga pendapatan lain. Pengeluaran pembiayaan, ini pembiayaan pinjaman, belanja investasi permanen dan juga pemberian pinjaman jangka panjang. Selanjutnya adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat, menimbulkan investasi pada masyarakat, kemudian bisa memperlancar distribusi pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. Oke. Terima kasih.